Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, di sini kami dari KK18 KBM Gen 10. Kami memiliki fasil yang bernama Aulia Dwi Sabira. Dan ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Di antaranya terdapat Andri Rawan dari Pendidikan Teknik Mesin 2019, Anissa Zahra Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 2019, Aprilia Anggraini Pendidikan Bahasa Inggris 2019, Asep Abdul Basit dari Bimbingan dan Konseling 2019, Dean Pramudia dari Pendidikan Jasmani 2019, Divya Ayu Prihatina Pendidikan Sosiologi 2019, Hafsah Mujahidah dari Fisika 2019, Hesti Pramusinta Pendidikan Khusus 2019, Mariati Bimbingan dan Konseling 2019, Nabila dari Akuntansi 2019, Regina Masyara Elvareta dari Pendidikan Biologi 2019, Riansyah dari Pendidikan Bisnis 2019, Rizka Aulia Oktaviani Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019, Satrio Indra Utama Pendidikan Jasmani 2018, Via Novia Andini Sastra Indonesia 2019, dan Zalpa Zahia dari Rekayasa Keselamatan Kebakaran Angkatan 2019. Di sini kami memiliki dua pembahasan sebagaimana syarat dalam penugasan KBM Gen 10, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan new normal dalam perspektif perekonomian, dan yang kedua adalah upaya peningkatan ekonomi dari diri sendiri. Baik, kita mulai saja pembahasan yang pertama ya teman-teman, tentang pelaksanaan new normal dalam perspektif perekonomian. Apa itu new normal? New normal atau normal baru adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Hal ini merupakan sebuah langkah yang dijalankan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian dapat kembali meningkat setelah terpuruk di kuartal pertama dengan pertumbuhan hanya 2,97%. Tentunya, di masa pandemik ini membawa banyak perubahan, contohnya dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Banyak masalah yang perlu dipertimbangkan, seperti kestabilan finansial, pola pikir konsumen dan pemasok, bagaimana memotivasi dan memastikan keselamatan pekerja, dan seberapa cepat permintaan pasar akan kembali. Contoh lainnya, di beberapa tempat pariwisata, pemerintah akan meminta pelaku industri pariwisata serta masyarakat atau turis yang berkunjung ke wilayah tersebut menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, bagi pelaku industri ada beberapa protokol kesehatan yang diwajibkan, diantaranya menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, serta memastikan layanan yang diberikan higienis dan aman, dan memiliki sanitasi aman dan bersih, serta memastikan petugas dalam keadaan sehat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedua yaitu bagi wisatawan diwajibkan mengikuti standar protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, rutin mencuci tangan saat di tempat wisata, menerapkan jaga jarak, dan menunda wisata bagi masyarakat yang sedang sakit atau kondisi yang rentan tertular penyakit, karena kuatnya virus tergantung dari imunitas tubuh kita sendiri. Nah, kira-kira begitulah teman-teman untuk pembahasan yang pertama. Menarik bukan? Langsung aja yuk kita mulai ke materi yang kedua, yaitu upaya peningkatan ekonomi dari diri sendiri. Hampir seluruh tingkatan ekonomi masyarakat terhambat semenjak pandemi COVID-19 ini. Mulai dari masyarakat tingkat ekonomi atas, tingkat ekonomi menengah, dan tingkat ekonomi bawah. Bagi masyarakat tingkat ekonomi atas, bisa jadi perekonomian mereka tidak begitu terhambat, dikarenakan mereka masih memiliki tabungan, tunjangan, dan aset-aset berharga lainnya.
Namun bagi masyarakat tingkat ekonomi menengah dan bawah, kondisi pandemi ini mengharuskan mereka lebih struggle lagi atau lebih mengupayakan lagi demi meningkatkan ekonomi mereka. Lalu apa saja upaya yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan ekonomi? Yuk, mulai dari diri sendiri. Pertama, berwirausaha. Tentunya berwirausaha menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi resiko dengan bekerja keras membentuk dan memelihara usaha. Apalagi di zaman digital seperti saat ini, peluang yang bisa kita manfaatkan yaitu berusaha membuka online store. Nah, kemudian apa aja sih peluang wirausaha yang bisa kita manfaatkan selama masa pandemi ini? Nah, yang pertama yaitu bisnis masker kain. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, masker sangatlah dibutuhkan guna melindungi diri dari droplet virus, dari debu, atau apapun saat berada di luar ruangan, dan mencegah penyebaran virus corona. Walaupun masker kain tidak seefektif masker N95 maupun masker medis lainnya, namun setidaknya cukup meminimalisir penyebaran virus tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat akan masker ini meningkat. Kita bisa nih memanfaatkan peluang ini sebagai bisnis dengan membuat inovasi baru dari masker kain yang pastinya pun aman untuk digunakan. Kemudian yang kedua yaitu bisnis hand sanitizer. Selain peningkatan kebutuhan masyarakat dengan masker kain selama COVID-19 ini, melonjaknya permintaan penjualan hand sanitizer pun juga bisa dijadikan peluang bisnis, karena benda tersebut banyak digunakan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan tangan saat beraktivitas di luar. Apabila tidak ada air dan sabun untuk mencuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu bisnis ramuan herbal. Kita bisa menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat seperti olahraga di rumah, makan makanan yang sehat, dan salah satunya dengan meminum ramuan herbal seperti kunyit, jahe, kencur, dan daun serai yang dikenal dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karena itu, kita bisa menjadikan peluang bisnis ramuan herbal ini sebagai salah satu bisnis di masa pandemi ini. Upaya yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan ekonomi yang kedua yaitu biasakan untuk hidup hemat. Atur pola keuangan kita, membiasakan untuk menerapkan perilaku hemat bisa dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kita. Mengapa? Karena dengan berhemat, kita bisa menyisihkan keuangan kita untuk hal-hal yang lebih penting, seperti membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, yang bermanfaat, dan sesuatu yang bersifat mendesak, bukan barang yang digunakan untuk kesenangan semata saja. Dan yang selanjutnya yaitu menjadikan hobi sebagai peluang bisnis. Kalau kamu hobi menulis, cobalah untuk menulis karyamu lalu mempublikasikannya. Dan kalau kamu suka mengedit sesuatu, cobalah untuk menjadi editor. Sangat menyenangkan bukan? Kalau hobi yang kita punya bisa menjadi peluang bisnis. Yang keempat, bisnis influencer. Kalau kamu suka influence orang-orang dan kamu punya banyak followers, kamu bisa nih jadi influencer di Instagram, Twitter, TikTok, dan sosial media yang lain. Last but not least, dapatkan penghasilan dari YouTube. Kalau kamu berbakat dan mau berkarya menjadi content creator, YouTube bisa nih jadi salah satu referensi kamu dalam meningkatkan ekonomi kamu lewat beriklan di Google AdSense, membuat konten bersponsor, dan kamu juga bisa bergabung dalam affiliate marketing atau menjual produk kamu sendiri di channel YouTube kamu.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.